Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Impong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan sama-sama membahas soal berita terbaru tentang Timnas Indonesia hari ini dan sepak bola tanah air kita. Dan tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan segera bahas videonya satu persatu. Maka itu Sintayong pernah mengatakan, saya ingat waktu dia baru saja melatih Timnas Indonesia, bahwa banyak dari para pemain kita yang tidak punya teknik dasar yang baik. Maka itu mereka sering salah passing, bahkan mereka sulit melakukan finishing. Yang pada saat itu saya ingat, banyak juga yang tersinggung atau mungkin juga kecewa, bahkan marah. Loh, kok bisa Sintayong mengatakan ini tentang para pemain Indonesia? Padahal pelatih ini jujur. Tapi kan kadang-kadang kejujuran itu juga bisa menyakitkan ya teman-teman. Tapi ya kalau yang namanya kejujuran itu memang harus kita terima. Betul kan? Dan kita lihat bagaimana ketika game plan-nya sudah benar, tapi para pemain tidak bisa perform, ya wajar. Timnas Indonesia juga agak konsisten. Tapi sekarang kan mulai mendapat momentum, mulai mendapatkan level of konsistensi. Lanjut. Bung Towel. Bukan, jangan. Oh, kira nggak anti sekali ya sama Bung Towel. Jangan. Aku menambah daftar nama orang yang bakal ku benci seumur hidup. Yang pertama. Yang kedua Bung Towel sekarang. Kenapa? Nggak fair aja menurutku. Aku nggak tahu di belakang dia ada apa niatan, ada siapa mungkin, tapi nggak fair aja menurutku. Itu aja. Tahu kan kita. Tapi kau kenal baik dengan dia atau gimana? Enggak dong. Ya kita siapa yang nggak kenal dia? Dia pengamat. Kalau buat aku dia pengamat sepak bola yang dulu tuh tajam kali pengamatannya. Iya. Siapa yang nggak kenal dia? Makin kesini menurutku nggak fair aja. Dia nyari alasan ini segala macem. Nggak fair aja menurutku. Kalau aku kan pernah emang satu acara bareng gitu. Di R66 waktu itu Piala Dunia. Nah itu bareng. Cuman nggak tahu tiba-tiba pas yang Indonesia nih agak menyimpang. Agak lari dari setelan ya. Kenapa ya? Menurut kau gimana? Dari sudut pandang kau lah, seorang pesepak bola gitu. Aku nggak tahu ya. Kalau dia nyarinya engagement, ya dia dapat. Menurutku, ya oke. Kalau memang dia mau berindustri, dia dapat. Tapi nggak fair aja kalau dia mencari engagement di kondisi timnas yang lagi oke gitu. Bagus banget mainnya. Ya dulu timnas jelek-jelek nggak kau komentari. Ya betul ya. Pas sekarang nggak bagus. fair. Ngerti kalian engagementnya. Aku nengokmu. Aku sekarang udah males ngomongin dia karena menurutku, be aja kak mau main bola kok nggak pandai. Simpel itu ya. Iya, simpel itu. Ngomongnya pasti nggak coba kalau bisa. Ceritamu. Anak ini akan aku pelihara dan akan aku didik menjadi manusia jahat yang paling jahat. Ada aja netizen lah. Malah anak ini akan aku didik menjadi anak yang paling jahat. Udah jahat, nggak perlu dididik jadi jahat. Ini mau ngakak momen Rafael Struijk dicengin oleh abang-abangnya ya. Dicengin ya. Emang Rafael Struijk ini ganteng teman-teman ya, ganteng, makanya banyak sekali fans. Itu kalau dia keluar hotel saja sudah dapat 20 tas kado dari penggemar. Dan itu menjadi bahan bercandaan oleh abang-abangnya ini ya. Ya, ini peran pelatih Sintayong atau apa? Loh. Jadi sebetulnya ini kesempatan. Karena kalau dari segi target kan udah tercapai, Bang. Perempat final. Nggak tulus besok ini itu. Ini kan sebuah upaya yang dilakukan. Kalau seandainya kita apresiasi upayanya tidak berhasil, seandainya Nathan kita sedang menguji kualitas Sintayong. Kita mau lihat gitu. Kalau disuapin terus sama Erick Thohir, enak betul Sintayong gitu loh. Ya enggak lah. Enggak segampang itu. Emang lu kira dengan 11 Messi bisa jadi juara? Makanya dia dituntut. Dia bisa nggak maksimalkan pemain yang dibawa? Kan sudah. Kan ada Arkan Fikri, ada Justin Hubner. Bisa nggak dia memformulasikan? Sebetulnya kalau kita mau bicara secara sepak bola, kita mau lihat itu. Towel. Breaking news guys, ada info terbaru nih.
Hanya mengingatkan Timnas Indonesia kalau pertama Timnas kali masuk Indonesia Piala pernah Asia ada di tahap tanpa ini kualifikasi. beberapa bulan lalu, dan kini kita ke Piala Asia 2027 tanpa harus ikut kualifikasi. Hanya di era Coach Sintayong. Hanya di era Coach Sintayong. Sekali gue tekankan, hanya di era Coach Sintayong Timnas Indonesia bisa main di Piala Asia tanpa harus ikut kualifikasi. Sebelumnya Timnas Indonesia sebelum masuk kualifikasi aja harus mengikuti playoff sebelum menempatkan. Ya, jadi inilah yang dikatakan oleh Oki tadi. Di saat Timnas Indonesia mainnya buruk kemarin-kemarin, si Towel diam aja. Tapi di saat Indonesia mainnya bagus, banyak sekali hal yang luar biasa dilakukan. Salah satunya contoh ini. Pertama kalinya Indonesia mengikuti Piala Asia tanpa harus mengikuti kualifikasi. Tapi si Towel katanya nggak fair ya, nggak fair. Di saat Indonesia bermain bagus, dia malah mengkritik, mencari-cari alasan untuk menjatuhkan seorang Sintayong. Ya, saya mau mempersilahkan kepada Dr. Tirta untuk mengeluarkan sepatah dua patah kata untuk meminta dirinya tidak di-unblock lagi oleh Coach Justin. Silakan. Koci, aduh, ketawa, galak FFP. Ya, ini ya. Ayo lah. Kukira keras, ternyata keras. Kalau bisa sih yang di Instagram saya diizinin ngetek lah. Mohon maaf kalau yang dulu-dulu sempat annoying dan nyenggol-nyenggol Arsenal sama yang Ancelotti, miskin taktik. Kenakalan masa tua lah. Ya, itu karena jengkel fans Arsenalnya agak berisik. Pemain pianonya ribut kalau sekali bisa ya. blog yang di Twitter juga nggak asik. Jadi kenapa saya tahu Coach? Jadi kan kalau di Twitter tuh kalau kita ngecek Coach atau Mukti M aja tuh kalau kita kasih keluar. Saya kan sering mention Coach. Ganggu. Ngetiknya tuh harus Dustin lengkap baru keluar. Itu ciri khas kalau kita di mute. Terus klarifikasi, saya nggak ada keterkaitan sama extra time Indonesia, Bos. Oke, di unblock ya. Kalau bisa tuh di medsos di. Kalau sekedar data sejarah tentang 8 besar Asia ini di level kelompok usia 2018 timnas U16 kita juga ke-8 besar Piala Asia. Pelatihnya Fahri Husaini. Pasti lagi tuh ketika sebut nama Fahri Husaini. Tahun 90 kita semifinal timnas U16 Asia. Pelatihnya Farhim, Indra Thohir, pemainnya Eko Purjianto, Albert Rudiana, Uci Sanusi gitu. Karena tim U23 Tom. Ya, cuma soal kalau sekedar data Emang anti Sintayong emang. Kalau misalnya nasib skuad Garuda tidak baik nanti malam, apa nasib STY selanjutnya? Ya itu di tangan Erick Thohir kan. Tetap ya. Kalau Bung Toel kan nggak punya. Memprediksi gimana? Lebih besar mana kalau Bang? saya, kira-kira komentarnya gitu loh Bang. Pertimbangannya. Kalau saya secara sepak bola gitu loh. Kenapa harus membuka peluang kepada STY? Karena saya pikir waktu sudah diberikan. Kalau sampai tidak jadi ya tadi, seandainya ya, tadi pertanyaannya. Yang kedua adalah itu tadi, dia itu harus merepresentasikan sepak bola Indonesia. Ketika publik sepak bola terpecah, itu ada hal buruk. Karena nilai sepak bola adalah sportivitas, unity, fair play. Head coach tim nasional harus itu nilainya. Yang kedua misalnya, ilmu apa sih yang kita dapat? Kalau menjelang pertandingan nih, kalau menjelang turnamen nih, kalau Anda perhatikan di media, biasanya agak ngeluh-ngeluh dikit tuh. Keluhan dulu, belum lengkap, apa segala macam lah keluhan dulu keluar. Excuse. Kalau benci orang. Bung Towel ditantang pegang klub. Klub mana yang mau dilatih sama Bung Towel? Ayo, klub mana? Pasti nggak ada yang mau. Anak asing, anak Indonesia. Kalau abang pernah tinggal di Itali dan abang mungkin punya anak besar di sana, tiba-tiba satu hari dia ingin pulang, dia anak Indonesia. Setuju, kita tidak bertentangan soal itu. Sampai berapa lama PSSI mau murni karena koneksi beliau di dunia internasional. Itu tidak bisa dibeli. Sebagai mantan pemilik Inter Milan, DC United atau you name it lah. Koneksinya Erick Thohir itu luar biasa dan itu tidak ada satu calon ketua umum yang bisa membandingi. Maka dari itu tidak meremehkan ketua yang lain, tapi gue dukung Erick Thohir, dia murni karena koneksinya. Terasa loh, gue ini ada teman gue orang FIFA,
kita chat-chatnya santai. Kita menang tadi e-sportsnya EFC Cup itu. Langsung, bro. Selamat bro, ya. mantap bro, keren Indonesia bro. Gitu. Jadi dia itu kita komunikasinya ini. Bahkan dia kan tahu saya suka sneakers. Sneakers saya banyak gitu ya. Itu aja bilang, bro ini ada sneakers bro. Murni karena koneksi beliau di dunia internasional. Ya memang saya pikir Erick Thohir adalah seorang yang paling tepat menduduki ketua PSSI kita hari ini. Dan tidak ada kandidat yang lain yang mempunyai koneksi lebih besar dari Erick Thohir. Makanya Indonesia banyak yang mengatakan bahwa Indonesia ini seperti anak kesayangan FIFA hari ini. Apa-apa Indonesia di voting di akun FIFA, apa-apa Indonesia di posting. Ya, itu salah satu dampak dari betapa besarnya dan betapa diseganinya seorang Erick Thohir di mata sepak bola internasional. Dari seorang yang pernah memegang klub-klub besar Eropa, beliau adalah orang yang disegani. Ya, beliau adalah orang benar-benar itu ketika di mata FIFA, Erick Thohir ini adalah sosok ya. Erick Thohir, maksud saya Erick Thohir ini adalah seorang yang masuk dalam perhitungan mereka sebagai orang-orang besar dalam sepak bola besar dalam sebuah negara. Makanya Erick Thohir ini menjadi perhitungan yang sangat tepat. Luar biasa sih. Saya percaya ke depan jika Erick Thohir diberi kepercayaan lebih lama lagi mengetuai PSSI, Indonesia akan punya timnas sepak bola yang kuat. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Saya pamit dulu. See you on the next video guys and God bless. Bye guys.